Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak lan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Mugi-mugi dengan nikmat sehat dan umur yang Allah anugerahkan membuat kita menjadi hamba-hamba yang semakin bersyukur, dan syukur kita mugi-mugi dapat kita buktikan dengan ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, para ulama, serta pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kali ini kita masih berada pada bulan besar, bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi masuk pada bulan besar, bulan apa? Suro. Insyaallah pada malam Minggu kalau nggak salah nih, tanggal kalih niku tanggal 1 Suro. Ya, sudah masuk bulan Suro dan kita masuk pada bulan yang mulia, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik siam, sebaik-baik puasa itu yang dilakukan pada bulan Suro. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolus siam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yang kita lakukan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Suro. Bulan Suro ini atau kita sebut dengan bulan Muharram berarti dianjurkan untuk puasa sunnah, terutama mangke tanggal 10 saking bulan Suro atau dikenal dengan hari Asyura. Ini dianjurkan untuk menjalankan siam, menjalankan puasa. Di samping itu, secara umum puasa apapun yang dilakukan di bulan Suro ini puasa yang utama, maka disunahkan juga memperbanyak puasa sunnah. Mugi-mugi di bulan Suro jadi berkah bagi kita sekalian dan kita dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya, dihindarkan dari berbagai macam musibah, dihindarkan dari berbagai macam sial yang mungkin masih dirasakan atau diyakini oleh sebagian orang, masih menganggap bulan Suro itu bulan sial atau bulan penuh musibah. Niki betul napa dereng? Niki betul napa mboten? Ya masih ada? Masih? Niki perlu diluruskan karena setiap waktu, hari, bulan, tahun dalam ajaran agama kita, agama Islam, semua waktu itu baik. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, yu'dzini ibnu Adam,
yasubbu dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, manusia itu telah menyakitiku. Mereka jelek-jelekan waktu, mencela waktu, padahal aku yang mengatur waktu. Kata Allah, uqallibul laila wan nahar. Aku bolak-balikan waktu, datang malam, besok ganti siang, besok lagi ganti malam, ganti lagi siang, terus menerus seperti itu. Berarti waktu niku Allah yang mengatur. Allah yang mengatur awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, malamnya bagaimana, siangnya bagaimana, Allah yang mengatur. Sehingga bulan Syura juga Allah yang ngatur. Kalau mengatakan sial itu harus ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah katakan tadi bulan Syura bulan yang mulia, maka nggak perlu khawatir dengan anggapan bulan Syura itu bulan sial. Jadi anggapan tiang muslim selalu nganggap setiap waktu niku sae. Jadi misalnya wonten hajatan pada bulan Syura niku mboten masalah. Nggih misalnya manten, apalagi nah sunatan misalnya nggih, niku mboten masalah. Karena setiap waktu kita anggap dalam Islam itu semua waktu niku sae, semua waktu niku baik. Karena Allah yang mengatur, maka nggak boleh mencela waktu, mencaci maki waktu atau menganggap waktu tersebut sebagai waktu yang jelek. Ya, jadi sekali lagi perlu diluruskan di tengah masyarakat kita, ya kita juga tidak perlu sampai lakukan ritual-ritual khusus. Pokoknya masuk malam siji suro ya wis ganti tahun, nih wis ganti tahun hijriah. Maka sudah ketika itu ya jalani waktu, kita doakan mugi-mugi waktu nanti ketika itu berjalan. Ya mudah-mudahan waktu yang Allah berikan itu waktu yang sae, waktu yang baik. Ya saat ini kita akan pelajari tentang satu doa yang bapak-bapak, ibu-ibu biasa baca saat sholat. Ketika terakhir kemarin di Masjid Ar-Rahman kita bahas tentang rukun-rukun sholat. Sekarang salah satu bacaan dalam sholat kita baca pas di rakaat terakhir. Sebelum salam, seurunge salam kita baca doa meminta perlindungan dari 4 hal yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Coba di maca sarengan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya pun, ya Allah, aku berlindung padamu saking 4 hal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa kubur. Ya Allah, jauhkanlah aku dari fitnah hidup dan mati. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah al-masih ad-dajjal. Maka 4 hal nggih. Yang pertama siksa api neraka jahanam. Yang kedua nomor kali siksa kubur. Nomor 3 fitnah hidup lan mati. Nomor sekawan fitnah kejelekan makhluk yang namanya dajjal. Coba perhatikan doa ini.
Ya, nanti akan kula jelaskan sing paling penting nanti siksa kubur. Namun 3 hal yang disebut kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari siksa api neraka. Api neraka niku panas banget loh. Ya. Kalau api di dunia wis tau demau rum? Hah? Wis tau kena api? Gini pun, pun kira-kira panasnya pinten Celcius. Pokoknya panas. Nabi SAW katakan panas api neraka itu 70 kali. Ya, 70 loh. 70 kali panas api dunia. Jadi dibandingkan panas api yang di dunia ini, dibandingkan dengan api neraka, panas api neraka 70 kalinya. 70 kali loh, ping 70 daripada panas api dunia. Namun kalau doa ini yang dimaksud, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa neraka, termasuk dari api neraka tadi, termasuk juga jangan sampai kita masuk, termasuk juga kita dijauhkan dari segala macam amalan yang dapat membuat kita masuk dalam neraka. Karena ada amalan-amalan nih, ibu-ibu, simba-simba, bapak-bapak, nih, ada amalan-amalan yang bisa membuat orang itu masuk mudah dalam neraka. Contoh misalnya durhaka pada wong tua. Contoh lagi misalnya suami yang tidak mengurus keluarga. Contoh lagi misalnya istri sing ora taat pada suami atau tidak bersyukur pada pemberian suami. Bahkan yang terakhir ini kata Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang menyebabkan para wanita, ibu-ibu, simba-simba nggih, itu banyak yang masuk neraka cuma gara-gara masalah dengan suami. Cuma gara-gara apa? Masalah kali suami. Ojo senang dulu toh bapak-bapak. Engko. Ya. Ini ibu-ibu dikatakan siksa yang paling banyak dalam neraka ini diakibatkan kurang bersyukur pada pemberian suami. Makanya ketika Kanjeng Nabi SAW sebutkan seperti ini, apa yang menyebabkan para wanita itu banyak yang masuk neraka, Nabi sebut bikufrihin, karena mereka itu kufur. Kemudian para sahabat dikatakan apakah mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW katakan enggak. Mereka cuma kurang bersyukur pada pemberian suami. Maka kuncinya biar selamat, kita harus benar-benar taat dalam ibadah. Suami benar-benar mengurus anak dan istrinya dan keluarga. Istri juga punya kewajiban besar untuk taat pada suami. Di rumah itu beri pelayanan yang spesial. Kata wong Arab, jangan sampai di luar rumah dengan di dalam rumah itu beda jauh sekali. Kalau dalam rumah, ya ini istilah orang Arab, itu seperti, ini terjemahannya nggih, ini bait syair yang mereka buat. Kalau di luar rumah itu bagus koyo kijang. Namun maaf kalau dalam rumah itu cerewetnya kayak monyet, itu cerewet. Ya, ini kasarnya itu wong Arab itu katakan seperti monyet itu cerewet. Jadi dalam rumah itu kelihatan gagah, ayu, cantik, ya seperti kijang. Kijang itu kalau binatang kijang itu kelihatan bagus sekali. Namun ketika dalam rumah berubah drastis. Ya, berubah drastis. Sudah nggak baik pada suami, nggak mau taat pada suami, cerewetnya juga bukan main, tambah ora bersyukur. Okay? Jadi tolong nanti ibu-ibu perhatikan ini, suami juga memperhatikan hak-hak atau kewajibannya. Mugi-mugi dalam rumah selalu dikaruniai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin.
Kemudian yang disebutkan yang kedua lagi, fitnah ketika hidup dan mati. Kita ketika hidup itu punya banyak cobaan. Cobaan dari bapak-bapak, ibu-ibu itu banyak sekali ketika hidup. Kita minta pada Allah dijauhkan dari cobaan-cobaan yang berat. Selama bapak, ibu-ibu hidup, ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, swidak tahun, kira-kira cobaan yang paling berat itu apa? Ya, selama hidup cobaan yang paling berat. Kenapa mbah? Nah? Mboten dong. Cobaan yang paling berat, yang paling angel, yang paling abot iki apa cobaane? Ibu-ibu? Perekonomian yang paling berat. Apa ekonomi yang paling berat? Utang niku paling berat. Ya? Guru utang tok iki yang paling berat berarti. Kita meminta perlindungan pada Allah dari fitnatil mahya, cobaan ketika hidup. Ini cobaan apapun. Sakit berat niku termasuk stroke, ya, termasuk juga cobaan-cobaan dalam rumah tangga, ya, termasuk juga dalam utang. Ini termasuk dalamnya. Jadi kita minta pada Allah wa min fitnatil mahya, meminta perlindungan dari cobaan ketika hidup. Maksudnya dari cobaan-cobaan yang berat. Kita minta supaya cobaan ini ringan, kita bisa menghadapinya dengan sabar dan berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi cobaan ketika mati. Cobaan ketika mati ini boleh jadi saat akan mati kita itu matinya itu angel, matinya niku berat. Atau setelah mati kita mendapatkan cobaan yang berat lagi ketika dapat siksa kubur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ketika mati, orang itu mengalami kematian itu berat sekali dan cobaannya itu berat. Setan ketika kita akan mati itu akan menggoda kita supaya bisa mati dalam keadaan kafir. Diuji dengan berat oleh setan, kamu keluar saja dari Islam. Kamu nggak usah beriman lagi. Kamu nggak usah sholat lagi. Nggak usah ingat Allah lagi. Maka berusaha setan itu jauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar ingin dijauhkan. Kemudian bisa juga maknanya, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa kubur. Ini akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan siksa kubur dan bagaimana kita bisa selamat. Intinya siksa kubur itu ada. Ada cerita Nabi SAW itu pernah lewat di dua buah kubur. Dua kuburan ini yang pertama kuburnya itu dia dapat siksa kubur karena kencingnya itu nggak beres. Yang kedua dapat siksa kubur karena biasanya mengadu domba orang, buat masalah di tengah-tengah masyarakat. Ini isu ini dibawa ke tempat lain, akhirnya jadi tukaran di antara dua orang. Ini namanya dalam bahasa Arab disebut namimah atau disebut dengan adu domba. Ini yang menyebabkan dua orang tadi dapat siksa kubur. Yang pertama kencingnya nggak beres, biasanya pipis sembarangan, nggak menutupi diri. Ini juga termasuk ketika kencing itu nggak menjaga kebersihan. Ini seharusnya resik, berpipis itu seharusnya disiram. Namun kemaluannya sendiri, mohon maaf, nggak langsung siram, main tutup. Bekas kencingnya juga nggak disiram, nggak bersih sehingga orang lain itu terganggu dengan bekas kencingnya. Apalagi kalau kencing sembarangan. Ini yang membuat orang itu dapat siksa kubur. Kemudian kita juga minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah jauhkanlah aku dari fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah dari Dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman. Dimana bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Dajjal ini makhluk yang sangat-sangat jahat. Dajjal ini bisa mengaku sebagai Tuhan. Wong sing wis mati dihidupkan lagi. Orang yang hidup
dipateni mati, kemudian dia hidupkan kembali. Ini saking fitnahnya itu begitu luar biasa. Namun sayangnya Dajjal ini makhluk yang cacat. Dia ngaku dirinya sebagai Tuhan, namun sayangnya dia itu akwar, buta sebelah. Jadi yang bisa melihat itu cuma satunya niku buta, dan di tengah-tengah ini ada tulisan kafir. Tulisannya apa? Kafir. Dan orang-orang beriman itu bisa tahu, oh ini Dajjal, Dajjal itu kafir. Kesimpulannya Dajjal itu bukan Tuhan. Nah ini cobaan yang besar yang nanti akan muncul di akhir zaman. Maka kita minta pada Allah supaya diselamatkan dari fitnah Dajjal tadi. Adapun siksa kubur, ini ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab kita bisa mendapatkan siksa kubur. Ini bisa jadi yang pertama karena orang gelem taat pada Allah Subhanahu wa taala, malas ibadah. Ini membuat kita punya sebab mendapatkan siksa kubur. Dikon sholat itu malas, dikon sholat sing sepekan sekali yaitu sholat Jumat juga malas, disuruh lagi untuk ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa juga malas. Alasannya sibuk proyek, alasannya sibuk nandur, alasannya lagi sibuk yang lain-lain. Saat ini pun nandur apa dereng ibu-ibu? Sampun nandur apa? Kacang. Oh niki wis panen berarti. Oh niki sing wingi, masya Allah. Taib. Ini sebab yang pertama. Yang kedua karena banyak maksiat. Ya, yang kedua ini karena banyak maksiat. Dan ingat sebab maksiat dosa besar ini akan menyebabkan berkah di waru itu akan hilang. Musibah itu malah akan turun. Ini juga sial-sial, kesialan itu datang itu sebenarnya bukan karena bulan suro, bukan karena bertemu dengan waktu tertentu. Sial itu datang sebenarnya karena kita itu berbuat maksiat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang ada 2 orang atau 3 orang yang diutus, ini disebut dalam surat Yasin. Mereka katakan bahwasanya inna tatayyarna bikum. Kami ini anggap sial itu dengan kalian loh. Kalian datang-datang ke sini untuk berdakwah, untuk nasihati kami, malah kami itu dapat musibah, nasibnya malang, nasibnya itu sial, penuh dengan musibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Ya, Allah itu mengatakan, ya, ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum. Ya, kalian itu sial, dapat banyak musibah itu bukan karena karena orang yang datang untuk berdakwah, orang yang datang untuk menasihati kalian, namun musibah itu datang cuma karena kalian itu sendiri. Ta'irukum ma'akum. Ya, musibah sial itu datang cuma karena sebab kalian itu sendiri. Maka kesimpulannya musibah itu datang karena maksiat, karena dosa. Ini juga yang menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Kemudian yang menyebabkan lagi kita dapat siksa kubur tadi, kencing sembarangan, kencingnya nggak beres, juga sering mengadu domba, kemudian meninggalkan Al-Quran. Yang meninggalkan Al-Quran, dan juga ada sebab lagi yang lainnya karena selingkuh atau perzinaan. Selingkuh atau perzinaan juga menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Dikubur maka disiksa. Sekarang disiksa dalam kubur itu bagaimana? Apakah disiksa badannya atau ruhnya saja? Ya, badannya disiksa atau ruhnya saja? Di sini para ulama simpulkan, kadang yang disiksa itu badannya, kadang yang disiksa itu adalah ruhnya. Ya, kadang disiksa itu badannya, kadang disiksa itu adalah ruhnya. Jadi badan orang itu bisa terhimpit dengan kubur sehingga kuburnya itu menyempit. Ada yang orang-orang baik yang kuburnya itu diperlebar sehingga bisa selamat.
Juga ada yang menyebabkan mendapatkan siksa kubur itu karena memakan riba. Ya, memakan riba. Jadi rentenir, nggih. Kemudian pinjamkan orang itu utang, kemudian dianake, akhirnya orang itu jadi susah, punya utang yang menumpuk. Aslinya cuma 1 juta yang dipinjam, akhirnya jadi 10 juta, 20 juta. 10 sampai 20 kali lipat. Ini namanya memakan riba. Dapat siksa kubur. Juga mendapatkan siksa kubur ketika orang itu seringnya melakukan yang namanya memakan daging manusia, yaitu gibah atau rasani wong. Ya, yang ini digosipi ini, yang ini digosipi lagi, ya. Pokoknya saking waru sana digosipi, saking ngurik lagi digosipi lagi. Pokoknya sak waru itu jadi bahan gosip terus ketika nongkrong. Ini terutama ibu-ibu. Ya, pas nongkrong di TK, nongkrong di PAUD, nongkrong di TPA, pokoknya ono wae gaweane iki rasani wong terus. Ya, ini namanya gibah. Gibah ini yang membuat orang dapat siksa kubur. Kemudian bagaimana cara kita selamat? Yang terakhir gimana kalau kita itu pengen selamat saking siksa kubur? Berarti yang pertama tadi tinggalkan hal-hal yang menyebabkan kita dapat siksa kubur. Tadi kalau gara-gara meninggalkan ibadah, berarti kita lakukan ibadah. Gara-gara lakukan maksiat, berarti kita tinggalkan maksiat. Gara-gara kencingnya itu nggak beres, berarti kencingnya harus benar. Nih, ketika kencing berpipis itu disiram, diperhatikan jangan sampai kecipratan najis, jangan sampai najis itu malah nempel di celana. Ya, karena kalau bapak-bapak itu pipis, kencing sembarangan, itu tinggal main tutup, itu kan kencingnya ada bekasnya di celana. Ning katok iki engko dienggo salat maghrib. Ya, salat maghrib niki ada bekas kencing tadi, bekas pipis, ini yang tadi diancam dapat siksa kubur. Berarti juga harus meninggalkan gibah, ya, nggak ngumpul-ngumpul rasani wong terus, lakukan kegiatan sing manfaat, yang itu membuat kita itu terhindar dari siksa kubur semacam tadi. Begitu juga tinggalkan juga yang namanya selingkuh, berzina, itu tengah masyarakat kita itu perlu diingatkan seperti itu. Di samping untuk selamat dari siksa kubur itu perlu banyak-banyak doa. Doanya apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 hal ini dibaca terus di akhir sholat, maka akan membuat kita selamat dari siksa kubur. Di samping itu ingin selamat, perbanyaklah taubat. Tobat dari maksiat apapun, tobat dari dosa apapun. Pernah selingkuh, tobat. Pernah berjudi, bertobat. Pernah minum minuman keras, bertobat. Pernah meninggalkan sholat, berarti kembali sholat dan betul-betul dia menyesal dengan perbuatan yang dilakukan tadi. Maka semuanya nanti akan selamat. Yang malas-malas sholat, kembali rajin sholat. Yang biasanya sholatnya bolong-bolong atau pas lagi sibuk itu biasanya ninggal ke sholat, kembali untuk sholat. Setiap waktu harus mesti menjaga ibadah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa kubur, kita mendapatkan kelapangan nanti di kubur kita, mendapatkan nikmat yang begitu banyak dalam kubur, dan untuk alam akhirat berikutnya kita juga diberikan hisab yang mudah dan dimudahkan untuk masuk surga. Allahumma amin. Nggih niku mawon saking kula, ya seperti biasa selepas materi tadi monggo di antara ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bertanya kami persilahkan. Monggo.
Nggih, Pak Giarto. Ya, untuk kita kan berdoa untuk minta perlindungan dari api jahanam, kemudian kubur, kemudian hidup dan kemudian yang terakhir itu dajjal. Untuk dajjal ini kalau menurut yang ada sekarang itu, apakah dajjal itu sudah ada atau belum? Apakah dajjal itu betul-betul berwujud manusia atau dia hanya semacam propaganda gitu? Artinya ketika digambarkan keningnya ada tulisan kafir itu mungkin cara pemikirannya saja yang dajjal atau memang betul-betul dia tertulis begitu. Kalau dikatakan dajjal ya berarti makhluk. Ini bukan propaganda, ini bukan Amerika, ini bukan. Ini benar-benar makhluk. Kalau disebut tulisannya kafir ya berarti memang di jidatnya ini ada tulisan kafir. Dajjal itu ciri-cirinya kalau datang, itu nanti di masa Imam Mahdi muncul terlebih dahulu. Imam Mahdi itu masanya itu datang, nanti Nabi Isa itu turun, nanti ada Dajjal ketika itu, baru yang nanti akan menumpas Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Dajjal itu akan keliling ke seluruh dunia, keliling dunia semuanya loh, kecuali Mekah dan Madinah. Nanti waru juga dihampiri Dajjal. Karena semua tempat di muka bumi ini semuanya diusap oleh Dajjal, akan dihampiri semuanya. Cari pengikut. Jadi tiang waru sengel-ngelnya nggak pernah tobat-tobat itu nanti akan jadi pengikut Dajjal. Ya, ada wong Yahudi, ada ibu-ibu, pokoknya yang ngel-ngel jadi pengikut Dajjal, nanti dibawa oleh Dajjal. Jadi pengikutnya. Ya, jadi pengikutnya itu banyak sekali Dajjal. Karena semuanya terfitnah dengan Dajjal. Wah, Dajjal nih ya pateni wong langsung dihidupkan lagi. Kemudian hujan itu bisa dia turunkan. Jadi orang-orang nganggap itu dia Tuhan, namun sayangnya dia itu buta sebelah. Jadi ciri-ciri Dajjal kalau muncul itu akan keliling dunia, akan tur kemana-mana. Ya, nanti ke Pulau Jawa, dikelilingi semua tempat. Yang tidak dia datangi cuma Mekah kali Madinah. Makanya kalau pengen selamat, ya tinggal di Arab. Ini ke baru selamat. Ya. Namun kalau jadi wong munafik ya tetap nanti akan keluar dari Mekah dan Madinah dan nanti akan jadi pengikut Dajjal. Maka semuanya bisa jadi pengikut Dajjal kalau tidak beriman dengan iman yang benar. Yang bisa selamat kalau imannya itu benar, ibadahnya juga benar. Jadi itu benar-benar nyata. Munten malih, monggo Mbah. Yang saya tanyakan adalah memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah itu kalau tidak tempo air di jimbaran diambil itu langsung dijumlahkan dari selang gimana Ustaz? Boleh. Yang selang langsung ke badan disiram. Boleh. Boleh. Gak mesti di wadah dulu baru nanti diambil cidukan terus disiram-siram. Bukan masalah yang selang langsung. Yang penting syarat ketika memandikan jenazah seluruh badannya itu diguyur dengan air. Diawali dengan wudhu terlebih dahulu. Boleh pakai siwur, boleh. Ya. Boleh seperti itu, boleh langsung pakai selang. Ya, zaman modern, Mbah. Betul. Dan malih, ibu-ibu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula sunaken pirsa menika masalah pipis utawi kencing. Sambil berdiri. Bolehkah pipis apa kencing sambil berdiri? Intinya untuk pipis ya, itu sebenarnya tidak diatur mestika duduk ataukah berdiri. Namun yang paling aman itu duduk. Namun kalau berdiri pun selama itu nggak ada cipratan kencing, selamat dari cipratan kencing tadi, maka tetap masih boleh. Jadi dilihat selamat atau tidak. Kalau misalnya sambil berdiri malah cipratannya lebih besar, nggak boleh.
Ya karena nanti akan kena cipratan itu pada pakaian, dia pakai nanti untuk jalan, dia pakai untuk sholat, tentu nanti jadi masalah. Wonten malih? Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung aja Pak Ustaz, yang saya tanyakan itu di sini khususnya Waru. Kalau bulan Suro itu masih apa ya? Masih menganggap bulan India. Dan setiap bulan Suro itu kalau nyampe tanggal 8 itu masih diperingati atau masih mengadakan apa ya sedekah, ada ritualan. Itu hukumnya gimana? Apa termasuk itu musyrik atau termasuk apa ya menyia-nyiakan hari atau bulan yang baik? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ritualnya bentuknya apa, Pak? Ya itu buat makan, buat makan. Ini dalam rangka apa? Untuk nggih, terus tujuannya Tujuannya itu biar selamat. kalau kata Simbah dulu itu apa ya? Yang terkait nabias dengan insan itu katanya. Cuman katanya. Tapi ya kalau dilihat di Quran atau di hadis itu enggak ada. Ini Ustaz, gambarannya gini. Ini membuat nasi Ambeng terus diucapkan yang ambeng ini memperingati ngabekti dan yang supaya menjaga selamat Ya minta selamat pada bulan Suro. Intinya kalau bulan Suro itu tidak disodaka atau diselamatin katanya ya itu kendalanya menganggap nggak selamat. kalau misalnya Khususnya tiang warak itu nggak ngikut seperti itu berarti nggak selamat nanti. Hah? Apa guru waru iki? Berarti aku orang selamat berarti orang ini. Bulan Suro itu enggak tekanku tanggal 8 miturut tiyang jenenge Nabi Kanjeng pisan peringati ngoten. Hasan Husain niku cucu Kanjeng Nabi. Nggih, cucu Nabi berarti. Terus untuk selamatan seperti itu, nggih. Ingat tanggal 1 niku setiap hari berarti 8 hari atau tanggal 8. Oh, itu keyakinannya karena punya dasar mereka anggap itu untuk memuliakan anak yatim. Namun dasarnya enggak benar. Ya, dasarnya itu enggak benar. Yang ada tuntunan tadi tanggal 9 kali tanggal 10 puasa Asyura. Namun tanggal 8 itu tidak ada tuntunan untuk memuliakan anak yatim, memuliakan mereka itu setiap waktu. Nggih, ora dikhususke tanggal 8. Nggih. Iya biasa, makanya sekarang jadikan yang biasa itu ikuti tuntunan Kanjeng Rasul. Jadi Hasan Husain pun nggak pernah seperti itu dulu. Itu simbah-simbah biyen, itu bukan ajaran Kanjeng Rasul. Nggih. Kanjeng Rasul nggak ngajarkan seperti itu. Ya. Iya keturunan kan simbah-simbah dulu kan belum ke Arab ya ta? Iya orang paham. Padahal Kanjeng Rasul dari saking Arab loh. bisa dikatakan Husain sama Hasan itu nggak mau tempe. Makanya kalau bapak itu nggak dikasih tempe. Terus dikasih apa? Kurma berarti? Hah? Simbah-simbahnya ini ngaten itu, Pak. Ya terus dine apa, Mbah? Pangapunten. Pokoknya Mbah Hasan Husain iki ra bilang tempe aja dikai tempe namung ngoten iki dadak. Hasan Husain ki doyan iki kurma. Ingat iki, Pak. Brodo nang ngorek ana, Pak. Nang ngorek itu tempe. Iya toh, Pak. Nggih niki men
Bapak Ibu paham nggih? Nggih. Jadi pemahaman seperti itu perlahan-lahan kita kikis karena kita ingin supaya masyarakat ini makin cerdas, nggih, makin lurus, makin ngerti Islam itu seperti apa. Islam itu enggak turun temurun sebenarnya, namun Islam ini saking Quran, saking hadis, apa yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Sehingga butuh dikaji. Kalau nggak dikaji orang sinau, orang gelem ngaji ya nggak akan pernah ngerti, ya. Makanya disuruh ngaji, ayo ikut pengawasan malam Kamis, ayo ngaji di warak rutin. Itu biar pengetahuanku nambah terus, ya. Orang gur ajek saja, wah ini punya simbah dulu koyo ngene, manut orang. Ya, kita itu manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. Wes gampang, selamat. Simbah-simbah ini ngajar yang baik, namun mereka belum tentu mengarahkan kita kepada ajaran Islam yang benar. Yang ngantar kita ke benar itu gimana? Lihat Al-Quran, lihat hadis, gimana yang diajarkan oleh Rasul, maka kita butuh belajar. Yang kau yang malam Kamis, ya tak? Sumbernya jelas. Sumbernya apa? Quran, ya. Wonten tafsir surat Yasin. Sumbernya lagi jelas, ada hadis, wonten kitab Riyadhus Sholihin. Itu ajarannya itu sudah diajarkan semua sesuai dengan tuntunan, gak mungkin sesat. Oke, jadi manut pada tuntunan niku yang paling selamat. Jadi yang dulu-dulu ya sudah biar, nggih saya diubah. Nggih biar walu tambah maju terus loh. Makin beriman, makin bertakwa, makin rajin ibadah. Nanti juga pembangunannya cepat lancar, jalannya nanti makin bagus ya. Ekonominya makin bagus, insya Allah. Ya. Insya Allah seperti itu kan, saya ini masjidnya wis apik, wis besar ya tak? Iya. Seperti itu. Jadi jalannya ya aduh ya. Sebenarnya tak ini sudah tak ini terus loh, nanti tak ketemu. Ya insya Allah. Sudah saya ngomong langsung sama Bu Bading itu loh. Namun kayak gitu belum juga direalisasikan ini. Nanti tak ketemu lagi nih. Dia bilang jamaah waru itu nangis terus Bu Bading nih gitu. Yang ke waru itu nangis terus pingin jalan ini ke apa? Iya ya. Iya. Kalau warak wes apa berarti? Insya Allah nanti kalau ini ngepel Bu Bading oleh Pak Imawan nanti biar beres ya. Ada lagi Ibu-ibu? Oke, monggo. Jadi takbirnya berarti telat. Jadi misalnya imamnya wis takbir ketiga, berarti kita takbir pertama. Nanti yang kurang nanti tinggal ditambah lagi. Misalnya lagi dapat 2, nih nanti tambah lagi 2 kali takbir lagi berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar jelas tentang masalah syirik, makin ngaji malam Kamis. Ya. Intinya syirik tadi sudah dijelaskan, ada yang bentuknya tadi nganggap sial, bulan suro misalnya. Bentuknya lagi wonten tumbal, ya. Bentuknya lagi misalnya sedekah laut dan seterusnya. Ya, mirip-mirip seperti itu. Untuk paham, mengikuti pengawasan malam Kamis, insya Allah. Bentar malam pun. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah sholat Jumat Ustaz. Bila mana khotib udah mulai khotbah, tapi jamaah itu pada cerita.
Itu apakah bisa diterima apa enggak? Apa sah apa enggak? Tapi kebanyakan sini begitu banyak. Kalau saya ngisi di warung pas lagi khutbah Jumat terus pada ribut, saya langsung ingatkan. Langsung saya bisa tunjuk orangnya itu loh. Saya mendengar, tapi Iya, enggak harusnya imam ikut ingatkan jamaah. Bapak kalau hadir sholat Jumat tolong tidak ribut orang cerita. Langsung diingatkan siapa yang ribut, siapa yang cerita, siapa yang ngobrol satu dan yang lainnya. Nabi katakan fala Jum'ata lahu, tidak ada Jumat untuknya. Jadi Jumatnya jadi sia-sia. maksudnya batal apa diterima atau enggak? Kalau sudah dibilang Jumatnya sia-sia tadi berarti nggak diterima. Itu kalau ngobrol loh ini. Kalau kalian simbah nggih, simbah salam, assalamualaikum. Kalau jawab waalaikumsalam, terus ini takon meneh simbah. Pripun Mas kabare? Ya. Saya jawab lagi, ini kan sudah masalah loh. Itulah banyak sini ya. Ya sudah masalah. Salim terus ngobrol. Wah, pripun Mbah iki wis nandur apa urung? Nah, ini kalau sudah ngobrol nggih, ini dua orang ngobrol, ini sudah masalah Jumatannya. Kalau sering banget loh, bukan hanya di Waru, ini di Panggang pun, di Masjid Besar, Sudirman pun kayak gitu. Langsung di akhir khotbah saya ingatkan itu. Ini mau dilanjut, pokoknya harus diam. Saya selalu ingatkan itu, karena nggak bisa diam terus ada ono sing dolanan HP, ono sing ngobrol, ono sing malah nongkrong di luar, nggak mau masuk. Ya itu sering banget seperti itu, harus diingatkan. Ya betul, biar kalau keluarga sini biar pono itu ya. Biar sawah murid itu pono. Selama ini wonten kendala napa pripun salatnya jadi setunggal di Ar-Rahman? Betul. Cuman saya mendengar banyak yang cerita ngobrol itu. Saya tanyakan apakah sah atau enggak. Padahal khotib sudah mulai. Nggih, mboten sek niki lho jamaah-jamaah Bapak niku berat napa mboten sek dijadikan setunggal di Masjid Ar-Rahman? Enggak ada masalah. Soalnya ada suara iki katanya yang sepuh itu nggak kuat. Ya mbok bocengan kalian sing nom-nom niku lho. Saiki wis duwe motor kabeh ta. Sing caca SMP, SMA itu kan wis duwe motor ya ta? Satu dua bukan semua. Ya, Oh, bukan semua berarti. Mboten masalah toh? Nggih. ya mungkin satu murid kuat. Nanti berikutnya nanti saya disediakan jadwal nanti setiap selapan gitu nanti untuk warung khusus untuk Jumatan insyaallah. Ini tahun ini belum, tapi saya lihat jadwal lagi nanti kalau ada nanti kalau siapkan jadwal untuk warung. Nggih. Niki sampun nggih? Nggih. Wonten masalah kendala mesjite napa kekurangan-kekurangane? Kendalanya jalan ya wes satu mesjidnya nih lho apa kurang sound system ampli ini betul masalah mixing apa Masalahnya yang om cek yang Ar-Rahman itu depan itu enggak iya Pak. Pokoknya air masuk. Yang teras itu air masuk semua. harus ditambah iupan lagi sing sebelah wetan Iya. wetan apa samping utara selatan juga masih masuk iya ya Menurut itu malah jebloknya belum Pokoknya air masuk setelah selatan itu kan airnya jatuh di tanahnya masuk ke oh jadi tinggal ditambah Kurang panjang sedikit. iupan lagi ya Yang depan air masuk langsung ke dalam licin itu. kalau dalamnya sudah baik. masuk ke lantai yang iya sih teras memang risikonya gitu ya Jadi pas tetap langsung kena jadi itu masuk. Iya, nanti kalau ini untuk iupannya nanti ditambah nanti insyaallah. Ya, ini kemauan nggih ibu-ibu bapak kalau cukupkan mungkin manfaat nggih dan mudah-mudahan jamaah warung senantiasa diberikan barokah,
senantiasa dimudahkan dalam ibadah, dijauhkan dari maksiat, dan mugi-mugi kita pun dijauhkan dari berbagai macam kesulitan utang maupun kesulitan yang lainnya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.